Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai dispersi untuk data yang dikelompokkan. Jika pada pertemuan kelima kita sudah membahas mengenai dispersi untuk data tunggal atau data yang tidak dikelompokkan. Nah, untuk pertemuan ini yaitu untuk data yang dikelompokkan. Sebenarnya konsepnya sama, namun ketika membicarakan mengenai dispersi data yang dikelompokkan, maka itu akan cenderung membicarakan mengenai frekuensi ya, karena hubungannya dengan frekuensi per masing-masing kelasnya. Oke. Yang pertama yaitu membicarakan mengenai dispersi, maka akan membicarakan mengenai jarak. Jarak sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi ini sebagai contohnya, ada sebuah sampel terdiri dari 40 karyawan yang menerima upah per jam dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. Di mana kelas pertama yaitu di kelas 5 sampai dengan $10, kelas kedua 11 sampai $15, kelas ketiga 16 sampai $20 dengan frekuensi masing-masing 10, 21, dan 9. Sehingga diketahui jaraknya karena nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 20 dikurangi 5. Jaraknya adalah $15. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai varians baik untuk sampel, varians dan deviasi standar ya, baik untuk sampel ataupun untuk populasi. Nah, yang membedakan sama seperti untuk yang data tunggal kemarin, misalkan dia sampel maka simbolnya ya, dia akan membicarakan mengenai S dan S kuadrat, tetapi misalkan untuk populasi maka dia sigma ya. Nah, perbedaannya lagi misalkan sampel dia dibagi N-1, sedangkan untuk populasi dia dibagi N. Untuk mempermudah teman-teman paham, maka kita akan masuk langsung ke contoh. Ini diketahui bahwa suatu sampel dana yang diinvestasikan per bulan oleh 120 karyawan PT ABC adalah sebagai berikut. Kelas pertama di $31 sampai dengan $35. Kelas kedua yaitu 36 sampai dengan $40. Kelas ketiga 41 sampai 45 sampai dengan kelas ke-8 yaitu 66 sampai dengan $70. Nah, setelah itu frekuensinya masing-masing ini ya. Ditanyakan berapa varians dan standar deviasi yang dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Maka jawabannya ketika membicarakan mengenai sampel, maka kita menggunakan formula yang ini ya. Nah, ini jumlah investasinya sudah diketahui, kemudian frekuensi juga sudah diketahui, tinggal kita menjumlahkan yaitu 120. Titik tengah atau X-nya diperoleh dari 31 ditambah 35 dibagi 2, 33. 36 tambah 40 bagi 2 yaitu 38. 41 tambah 45 bagi 2 yaitu 43 dan seterusnya ya. Sampai dengan 66. 66 tambah 70 bagi 2. Hasilnya 68. Nah, untuk X kuadrat maka kita mengkuadratkan titik tengahnya ini. 33 dikuadratkan hasilnya ini. Sampai dengan 68 kuadrat hasilnya ini, 4.624. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya 21.452. Nah, untuk fx yaitu perkalian antara frekuensi dengan titik tengah atau nilai tengah. Berarti ini 3 dikali 33 hasilnya 99. 7 kali 38 hasilnya 266 dan seterusnya. Ya, berarti 6.245. Nah, untuk fx kuadrat itu sendiri, yaitu berarti perkalian antara f dengan titik tengah yang dikuadratkan. Berarti 3 kali 1089, hasilnya ini 3267. 7 kali 266, 7 kali 1444 hasilnya 10.108 hingga sampai dengan 4 kali 4.624 hasilnya 18.496. Ini semua dijumlahkan maka diperoleh 331.715. Nah, dari formula ini teman-teman harus bisa membedakan sigma fx kuadrat dengan sigma fx yang dikuadratkan.
Jika sigma fx kuadrat, berarti ini maksudnya adalah x yang dikuadratkan ya. Jadi jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah atau titik tengah kuadrat. Sementara ini adalah jumlah perkalian antara frekuensi dengan titik tengah, kemudian dia dikuadratkan. Dibagi n, dibagi lagi dengan n-1. Jadi kalau misalkan yang pertama dia adalah jumlah dari frekuensi dikalikan titik tengah kuadrat, maka yang ini. Ya. Sementara itu jika jumlah dari perkalian antara frekuensi dikalikan titik tengah kemudian dikuadratkan, maksudnya ini berarti. 6245 kemudian dikuadratkan. Langsung ya. Nah, sigma fx kuadrat berarti ini. 331.715 dikurangi dengan sigma fx yaitu 6245 ya. Kemudian dia dikuadratkan dibagi dengan 120 n-nya. Ini dibagi lagi dengan 120 min 1. Mengapa 120 min 1? Karena dia sampel ya. Hasilnya adalah 56,43. Sehingga S atau standar deviasinya yang merupakan akar dari varians yaitu akar dari 56,43. Hasilnya yaitu 7,51. Nah, selanjutnya yaitu hukum empirik. Nah, hukum empirik biasanya dia memiliki distribusi simetrik yang diperkirakan untuk 68% pengamatan dia akan berada di dalam rata-rata hitung ditambah dan dikurangi atau kurang lebih dari 1 kali standar deviasi. 95% dia akan berada dalam rata-rata hitung dengan 2 kali standar deviasi dan untuk semua pengamatan atau sebesar 99,7% dia akan berada dalam rata-rata hitung dengan 3 kali standar deviasi. Diketahui contohnya, suatu sampel pengeluaran untuk makanan per bulan dari keluarga yang menerima kupon makanan mendekati distribusi simetrik. Rata-rata hitung sampelnya yaitu $150 dan deviasi standarnya yaitu $20. Maka dengan menggunakan hukum empirik, kita menghitung ya sekitar 68% itu pengeluaran makanannya di antara nilai berapa, 95% dia ada di nilai berapa, dan hampir semua pengeluaran atau 99,7% dia ada di nilai berapa. Ya, tadi misalkan 68% dia berada di rata-rata hitung dengan 1 kali deviasi standarnya, 95% dia 2 kali deviasi standarnya, dan untuk hampir semua pengeluaran dia ada di rata-rata hitung dengan 3 kali deviasi standarnya. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi 68% pengeluaran berada di antara rata-rata hitungnya yaitu sebesar 150 ya. Plus minus di 1 kali standar deviasinya. Berarti 150 dikurangi 1 kali 20, yaitu 130. 150 ditambah 1 kali 20, yaitu 170. 1 kali 20 kan hasilnya 20. Untuk yang kedua, yaitu sekitar 95% pengeluaran berada di 150 plus minus 2 kali 20. 2 kali 20 maksudnya yaitu 40. Jadi 150 dikurangi 40 hasilnya 110. 150 ditambah 40 hasilnya 190. Berarti pengeluaran berada di antara 110 dan 190 ya untuk 95% hukum empiriknya. Dan jika yang ketiga yaitu hampir semua pengeluaran atau 99,7% dia berada di antara rata-rata hitung plus minus 3 kali deviasi standar. 3 kali 20 yaitu 60. Berarti 150 dikurangi 60, 90, dan 150 ditambah 60 yaitu 210. Next, ini kita akan bicarakan mengenai ukuran dispersi lainnya yang terdiri atas jarak interkuartil dan deviasi kuartil. Jarak interkuartil adalah beda antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1, yaitu Q3 dikurangi Q1. Jika dalam soal tidak diketahui Q3 dan Q1-nya, maka teman-teman harus mencari terlebih dahulu kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Berdasarkan dari formula-formula atau pertemuan sebelumnya kita akan membicarakan mengenai pengukuran nilai sentral ya, ada kuartil di situ.
Nah, untuk deviasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Setengah kalikan Q3 min Q1 atau Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Itu untuk mencari deviasi kuartil. Untuk selanjutnya yaitu dispersi relatif atau koefisien variasi. Nah, koefisien variasi dia mencarinya dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata hitung kali 100%. Langsung masuk contoh aja. Ini suatu penelitian terhadap sampel hasil uji karyawan yang mengikuti pelatihan manajemen dan lamanya mereka bekerja di perusahaan yang tersebut menghasilkan data statistik sebagai berikut. Rata-rata hitung hasil ujian 200 dengan deviasi standar 40, sedangkan lama bekerja rata-ratanya itu 20 tahun dan deviasi standarnya 2 tahun. Kita diminta untuk membandingkan dispersi kedua distribusi tersebut. Jadi membandingkan dispersi relatif ya. Membandingkan antara kedua dispersi ini. Nah, untuk nilai ujian, pertama kita sudah mengetahui dan mengantongi rata-rata hitung dan deviasi standarnya, maka tinggal masukkan ke dalam rumus ini. S-nya atau deviasi standarnya untuk yang nilai ujian yaitu 40 dibagi dengan rata-rata hitung yaitu 200 kalikan 100%. Hasilnya adalah 20%. Sehingga diketahui bahwa deviasi standar nilai ujian adalah 20% dari rata-rata hitung. Untuk lamanya bekerja, dia koefisien variance-nya adalah yang tadi standar deviasinya adalah 2, kemudian lama bekerja 20 tahun ya. Kalikan 100%, hasilnya adalah 10%. Deviasi standar lamanya bekerja adalah 10% dari rata-rata hitung. Diketahui ya. Ini untuk lama bekerja, sehingga distribusi nilai ujian ternyata relatif lebih menyebar terhadap rata-rata hitungnya dibandingkan distribusi lamanya bekerja karena dia besarnya ya, untuk deviasi standar nilai ujian dia besarnya adalah 20% dari rata-rata hitung, sedangkan lama bekerja yaitu hanya 10% dari rata-rata hitung. Sehingga dikatakan bahwa ketika lebih besar, maka dia relatif lebih menyebar terhadap rata-rata hitungnya. Ya. Nah, untuk pertemuan 6 ini sudah selesai. Teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.